ketika kalian menjelaskan variabel ini, misalnya ini harga, ini ada 3 indikator. Harga diukur dengan menggunakan 3 indikator. Ingat ya, harga diukur dengan menggunakan 3 indikator, bukan harga dipengaruhi. Ya, karena beda. Kita belum belajar, Anda belum belajar sampai di situ. Kalau misalnya harga dipengaruhi, maka indikator yang digunakan itu adalah indikator formatif, bukan reflektif. Punya kita ini adalah reflektif, sehingga variabel diukur dengan menggunakan. Misalnya begini contoh. Tempo hari saya memberikan contoh orang cantik gitu ya. Misalnya Mbak Intan nih ya. Mbak Intan ini sering masuk salon misalnya. Masuk salon itu kan mempengaruhi kecantikannya. Nah, itu dipengaruhi oleh. Tapi kalau misalnya ini ya, perilakunya sangat baik gitu ya, itu refleksi, bukan dipengaruhi. Bukan dipengaruhi oleh perilaku yang baik. Bahwa orang cantik itu salah satunya adalah perilakunya baik, penampilannya menarik. Nah, itu. Jadi bahasanya itu berbeda. Kalau kalian pakai kata mempengaruhi dan diukur dengan menggunakan. Diukur dengan menggunakan itu berarti kalian itu menggunakan indikator reflektif. Dan alat analisisnya akan berbeda kalau kalian menggunakan dipengaruhi. Gambar panahnya juga berbeda. Tapi kita belum sampai di situ belajarnya ya. Jadi kalian belajar untuk indikator-indikator reflektif, sehingga kalau membaca variabel harga diukur dengan menggunakan 3 indikator. Indikator dengan bobot. Ingat ya, dengan bobot, ada pengaruh, ada bobot. Kalau diukur dengan, berarti dia itu mengukur bobotnya dengan bobot sebesar 0,66 atau 43%. Itu dibaca persen karena dia itu adalah kuadrat dari nilai 0,66 itu. Jadi dibaca persen yang atas. Kalau yang di garis itu 0, jadi itu dibaca bobot atau loading factor. Ya. Kemudian yang berikutnya, kalau angka yang di sini pengaruh variabel harga terhadap variabel minat beli itu bukan bobot, tapi koefisien. Koefisien pengaruh, koefisien regresi ya. Jadi ini adalah angka koefisien pengaruh atau koefisien regresi. Nah, kecuali yang di sini nih ya, yang ini dibaca persen. Dia itu adalah koefisien determinasi, tapi dibaca persen. Kalau di SPSS itu kalian ada R kuadrat, ya, adjusted R kuadrat, nah itu di situ. Nah, ini cara membacanya variabel harga dan variabel yang mana ini? Variabel harga dan variabel kualitas produk mempengaruhi variasi data. Statistik itu yang diukur variasi datanya. Kalau variasi datanya nggak bagus, dia nggak bisa diukur. Datanya sama semua, 5 semua, 10 semua, nggak bisa dianalisis. Jadi variabel harga dan kualitas produk mempengaruhi variabel harga dan kualitas produk mempengaruhi variasi data pada minat beli sebesar 74%. Sisanya berarti 100 dikurangi 74, 26% itu dipengaruhi faktor lain di luar penelitian ini yang dinotasikan dengan zeta. Oke. Kemudian hubungan antara variabel harga dengan kualitas produk memiliki nilai multikoliniaritas, nilai kedekatan itu sebesar 0,67. Karena angkanya di atas, di bawah 0,8 yang disyaratkan, maka hubungan ini dinyatakan tidak ada hubungan pengaruh, sehingga dua variabel ini bisa berdiri sendiri-sendiri. Kalau di atas 0,8 bagaimana? Berarti salah satunya harus menjadi variabel intervening, variabel yang dipengaruhi, dia tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Kemudian pengaruh harga
terhadap minat beli dengan nilai koefisien regresi atau koefisien pengaruh sebesar minus 0,66 dengan nilai probability sebesar P 0,04 karena nilai P-nya di bawah 0,05 atau 5% atau tingkat kesalahannya lebih kecil dari 5%, maka hubungan ini dinyatakan berpengaruh negatif tapi ya, signifikan. Artinya bahwa semakin tinggi harganya, orang akan semakin tidak berminat untuk beli. Jadi kalau di sini naik, di sini turun. Kalau positif, di sini naik, di sini naik. Kalau negatif secara manajerial bisa juga diterjemahkan bahwa harga itu sesungguhnya ditolak oleh konsumen. Begitulah kira-kira penjelasannya, angka-angkanya itu. Jadi ada koefisien regresi, ada bobot atau loading factor, ada multikolinialitas, dan ada koefisien determinasi. Oke. Sekarang dari